Kabut pagi turun pelan di atas air situ Ciburu, menyelimuti permukaan danau seperti kain putih tipis yang melayang di udara. Di kejauhan, suara ayam jantan bersahutan dari arah kampung, sementara suara gemericik air dari tepi danau terdengar seperti bisikan yang berulang-ulang. Dini berdiri di tepi dermaga kayu yang tampak rapuh dimakan usia. Napasnya keluar dalam embun tipis. Tenang banget, ya. Kayak danau di film-film luar negeri, ujarnya sambil mengatur kamera di tangannya. Arga, yang berdiri di sampingnya, hanya menatap permukaan air yang nyaris tak berombak. Tenang sih, tapi agak aneh. Lihat itu. Ia menunjuk ke tengah danau, di sana ada kabut yang lebih tebal dari bagian lain, seolah menumpuk di satu titik. Dari kejauhan, seorang perempuan tua yang membawa bakul sayur lewat di jalan setapak. Ia berhenti sebentar dan memperhatikan mereka. Anak-anak kota, ya, katanya dalam logat Sunda halus. Kalau mau ngambil gambar, jangan sore-sore di sini. Air suka, ngageung-geuh, waktu maghrib. Dini tersenyum sopan. Oh iya Ua. Nuhun pisan. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu melanjutkan jalannya dengan langkah yang menyeret sandal jepitnya. Tio datang membawa tripod dan buku catatan. Gue udah cek koordinat. Ini spot paling bagus buat ambil fotage. Tapi sinyal di sini lemah banget ya. Ya wajar, jawab Arga. Tempat kayak gini udah dikelilingin bukit semua. Alamnya masih asli. Tio tertawa kecil. Asli banget sampai nggak ada sinyal, bro. Dini menatap lagi ke permukaan air. Di antara kabut, ia sempat melihat sesuatu bergerak di bawah, samar, seperti bayangan panjang yang meluncur perlahan. Mungkin ikan besar, pikirnya. Tapi perasaan dingin menjalar dari ujung jari ke tengkuknya. Siang itu mereka berpindah ke rumah panggung kecil yang disediakan warga. Waema, perempuan yang mereka temui tadi, ternyata pemilik rumah itu. Di beranda, ia menyuguhkan teh panas dan pisang rebus. Situ Ciburu ini udah ada sejak zaman Karuhun, kata Ua sambil menatap jauh ke arah danau. Airnya nggak pernah kering, bahkan waktu kemarau panjang. Kadang ada yang bilang di dasar situ ada sesuatu yang dijaga. Tapi itu cuma omongan orang tua. Dijaga? Tanya Dini penasaran. Ua tersenyum tipis. Nanti aja diceritain, kalau kalian udah semalam di sini. Sekarang Emaha beresin bareng dulu. Jangan lupa, maghrib tutup jendela. Menjelang sore, langit berubah jingga kemerahan. Dini kembali ke dermaga untuk mengambil gambar terakhir. Kabut mulai turun lagi, lebih pekat dari pagi tadi. Tio yang sedang memegang kamera berkata pelan, "Lu denger nggak?" "Denger apa?" "Kayak ada suara gamelan dari arah air." Dini menajamkan telinga. Benar. Di antara desiran angin, terdengar samar bunyi seperti saron dipukul perlahan. Irama itu teratur tapi jauh, seolah datang dari dasar air. Ah, mungkin pantulan suara dari kampung sebelah, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menatap ke air, matanya membulat. Dari tengah kabut muncul riakan kecil. Lalu seperti ada gelembung besar yang naik ke permukaan dan meletus pelan. Airnya bergetar, padahal angin nyaris tak berembus. Tio menelan ludah. Itu bukan ikan kan? Belum sempat Dini menjawab, kabut menebal tiba-tiba. Suhu udara turun drastis. Semua terasa hening, bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Lalu dari arah tengah danau, muncul sesuatu, samar, seperti bayangan tubuh tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah,
berdiri di atas permukaan air. "Dini, ayo balik," seru Arga yang baru datang dari belakang. Tapi ketika ia menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang. Hanya kabut yang bergulung pelan, menelan seluruh permukaan Situ Ciburu hingga tak tampak lagi batas antara air dan langit. Malamnya, angin bertiup lembab dan membawa aroma lumpur dari danau. Dini tak bisa tidur. Dari balik jendela, ia melihat kabut tipis masih menggantung di atas air. Dan saat jam hampir menuju pukul 12, terdengar suara pelan dari arah luar, seperti langkah seseorang berjalan di atas papan dermaga. Krek, krek, krek. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara perempuan berbisik dari arah air. Siapa yang datang di waktu yang tak seharusnya? Dini menahan napas, matanya menatap jendela. Di balik kaca, pantulan wajahnya tampak, tapi di sampingnya ada bayangan lain yang tersenyum samar. Wajah perempuan pucat, rambutnya meneteskan air. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma kayu bakar dan tanah basah. Asap tipis dari dapur Uwa Ema menyelimuti ruangan, sementara suara air mendidih di panci besar terdengar menenangkan. Dini duduk di lantai, menatap ke arah tungku yang menyala. "Uwa," katanya pelan, "tadi malam saya dengar suara orang, kayak dari arah situ." Uwa Ema tak langsung menjawab. Ia menaruh sendok kayu di pinggir tungku, lalu menatap Dini lama. "Suara naon?" "Kayak suara perempuan, nyanyi. Tapi, dari arah air." Wajah Uwa mengeras. "Kamu dengar jam sabaraha?" "Sekitar tengah malam." Uwa menarik napas panjang, lalu duduk di hadapan mereka. "Kalian datang ke tempat yang tenang, tapi jangan kira air di situ diam. Kadang yang kalian dengar itu bukan manusia. Itu suara penunggu, penjaga." Arga dan Tio saling pandang. "Penjaga?" tanya Arga, mencondongkan badan. Uwa Ema mengangguk pelan. "Sini, biar Uwa ceritain dari awal. Dulu, waktu kerajaan Galuh masih berdiri, lembah ini belum jadi danau. Di sini cuma ada sungai kecil yang ngalir dari kaki Gunung Padang. Di salah satu lembahnya tinggal seorang pertapa sakti bernama Ki Burui. Orangnya penyendiri, hidupnya cuma buat tapa brata dan menjaga pusaka kerajaan, keris puspa langit. Kata orang, keris itu bisa menyatukan bumi dan langit. Tapi kekuatan kayak gitu pasti jadi rebutan. Suatu malam, pasukan dari kerajaan lain datang mau merebut pusaka itu. Ki Burui tahu dirinya nggak akan bisa menang. Maka dia berdoa kepada Sang Hyang agar pusaka itu disembunyikan. Uwa menatap jauh keluar jendela, ke arah kabut yang masih menggantung di atas air. Doanya dikabulkan. Tapi bukan cuma pusakanya yang hilang. Lembah ini retak, air keluar dari dalam tanah, menenggelamkan semua orang, pasukan, hewan, rumah, bahkan Ki Burui sendiri. Sejak malam itu, lembah ini berubah jadi danau. Orang-orang menyebutnya Situ Ciburu, artinya, situ yang lahir dari Burui. Dini mencatat cepat di buku kecilnya. Tapi, lanjut Uwa pelan, gak ada yang tahu kalau Ki Burui gak sendirian waktu itu. Dia punya istri, Nyi Larasati, yang juga ikut tenggelam. Katanya, roh keduanya masih di sini. Ki Burui menjaga pusaka, Nyi Larasati menjaga jalannya air. Tio menelan ludah. "Terus, yang suka muncul di air itu siapa?" Uwa menatapnya tajam. "Tergantung. Kalau yang kamu lihat perempuan, berarti Nyi Larasati. Kalau laki-laki, berarti Ki Burui. Tapi kalau kalian dengar suara gamelan di malam hari..." Ia berhenti sebentar, suaranya menurun.
Itu artinya mereka lagi buka jalan antara dunia mereka dan dunia manusia. Sore itu, langit mendung. Kabut mulai turun lebih awal dari biasanya. Dini berdiri di pinggir dermaga, menatap ke arah tempat yang kemarin sempat bergolak. Air tampak tenang, tapi seolah ada sesuatu yang mengintai dari bawah. Ia mengeluarkan kamera, mencoba mengambil beberapa gambar dokumentasi. Namun setiap kali ia mengarahkan lensa ke tengah danau, fokus kameranya selalu kabur, seolah tertarik ke satu titik. Tio datang membawa teh botol dan berkata, "Wah, Emma tadi nyuruh kita nggak keluar maghrib. Katanya malam ini airnya lagi berat." "Air berat maksudnya apa?" "Katanya ada arwah yang keluar waktu bulan setengah." Dini menatap ke arah air yang memantulkan langit abu-abu. Bulan separuh mulai muncul samar di antara awan. Entah kenapa, dada Dini terasa sesak. Ada suara lembut di telinganya, lirih seperti hembusan napas. "Kembalikan pusaka itu." Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun di sana. Tapi di ujung dermaga, selembar kain putih basah tergantung, meneteskan air ke papan kayu. Menjelang malam, hujan turun tiba-tiba. Arga menutup semua jendela, sementara Tio membantu menahan pintu yang berderit di terpa angin. Dini duduk di dekat tungku, menatap api yang menari di kayu-kayu basah. Wah, Emma duduk bersila sambil membaca doa dalam bahasa Sunda kuno. Tiba-tiba lampu minyak bergoyang. Hujan makin deras. Dari luar, samar-samar terdengar bunyi gamelan. Pelan. Berulang. Dini menahan napas. Suara itu sama seperti yang ia dengar malam sebelumnya. Wah menatap ke arah mereka, matanya tajam. Ulah ngomong nanaon. Ulah ningali ke luar. Tidak usah bicara apapun. Jangan lihat keluar. Tapi rasa penasaran membuat Dini melirik sedikit lewat celah dinding papan. Di luar, di atas permukaan air yang bergelombang oleh hujan, terlihat dua bayangan samar, sosok laki-laki berbusana putih dan perempuan berambut panjang. Mereka seperti menari pelan di tengah danau, diiringi suara gamelan yang datang entah dari mana. Air di sekitar mereka memendar biru kehijauan, lalu perlahan hilang bersama derasnya hujan. Pagi harinya, hujan berhenti. Matahari muncul malu-malu di balik bukit. Tapi ada yang berubah, air danau tampak keruh, berwarna kehitaman. Di pinggir dermaga, mengambang sesuatu seperti potongan kain putih, persis seperti yang Dini lihat semalam. Ia memungutnya dengan hati-hati. Kain itu dingin dan berat, berbau besi karat. Di ujungnya terdapat potongan kecil logam berukir halus, mirip gagang senjata. Dini menatap benda itu lama, lalu berbisik pelan. "Ki Burui, apa ini punya kamu?" Langit di atas situ Ciburu tampak pucat pagi itu. Kabut sudah menipis, tapi udara masih lembab dan berat. Dini duduk di dermaga sambil memandangi kain putih yang kini ia simpan di dalam kantong plastik bening. Di ujung kain itu masih melekat potongan logam kecil berukir halus seperti gagang keris. "Gue masih gak yakin lu harus bawa itu," kata Arga sambil duduk di sampingnya. "Kalau itu bener barang kuno, seharusnya dikasih ke juru kunci, bukan dibawa sendiri." Dini mengangguk pelan, tapi matanya tetap terpaku ke permukaan air. "Aku cuma mau tahu asalnya. Logamnya kayak emas campur tembaga. Ini bisa jadi artefak peninggalan kerajaan lama." Arga menghela napas. "Ya tapi tempat ini aneh, Din. Gak semua peninggalan bisa dibawa sembarangan." Suara burung elang bergaung di kejauhan. Di antara kabut tipis, permukaan air tampak memantulkan bayangan langit,
Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Bayangan itu bergerak, meski air diam. Tio datang membawa drone kecil yang baru saja ia perbaiki. Kita ambil aerial view, siapa tahu kelihatan bentuk dasar situ. Gue penasaran juga, katanya ada pusaran di tengah. Dini membantu menyiapkan controller, sementara Arga memantau layar. Drone naik perlahan, melayang di atas air. Di layar tablet, tampak pemandangan indah, bukit hijau mengelilingi danau, rumah-rumah panggung kecil, dan kabut putih yang masih bertahan di permukaan. Namun saat drone bergerak ke tengah situ, layar tiba-tiba bergetar. Sinyal menurun, dan gambar menjadi buram. Dalam gangguan itu, sempat terlihat sesuatu. Bayangan hitam panjang melintas di bawah air, seperti seekor ular besar. Lu lihat itu? Tanya Tio cepat. Arga mengangguk, wajahnya tegang. Itu bukan bayangan pohon. Gerakannya kayak makhluk hidup. Dini menatap layar tanpa berkedip. Itu di titik mana? Koordinat tengah, persis di pusar situ, jawab Tio. Tempat yang kata Ua emang gak boleh didekati. Tiba-tiba layar hitam. Drone hilang sinyal. Lalu dari tengah danau terdengar suara bluuk. Seperti sesuatu besar jatuh ke air. Mereka berlari ke tepi dermaga. Di sana, permukaan air beriap pelan, membentuk lingkaran yang makin melebar. Arga menelan ludah. Gue rasa, drone kita barusan ditarik. Malah menjelang lebih cepat dari biasanya. Langit berwarna ungu tua, dan kabut mulai turun lagi. Dini duduk di beranda rumah sambil menatap air teh panas yang sudah tak beruap. Gue gak bisa berhenti mikirin bayangan tadi, katanya pelan. Bentuknya kayak tubuh manusia tapi memanjang. Tio mencoba bercanda. Mungkin ikan lele raksasa. Arga menatap tajam. Lele gak bisa segede itu yo. Dan gak bisa muncul pas kabut. Tiba-tiba terdengar suara krek, krek, dari arah dermaga. Kayu tua itu berderit seolah diinjak seseorang. Ua emang muncul di belakang mereka. Aya naon? Ada apa? Kayak ada orang di dermaga Ua, jawab Dini. Ua memandangi arah danau dengan mata menyipit. Bukan orang. Itu NU biasa datang waktu maghrib. Ia menatap Dini dalam-dalam. Kamu udah megang sesuatunya? Dini terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia tahu yang dimaksud Ua adalah kain putih dengan logam itu. Kembalikan barang yang tak seharusnya dibawa. Kalau tidak, air akan mengambilnya kembali. Malam semakin larut. Hujan rintik turun pelan. Dini duduk di kamarnya, menatap plastik berisi kain putih itu. Ia merasa aneh. Setiap kali hujan turun, kain itu terlihat lebih basah, seolah menyerap air dari udara. Tio mengetuk pintu. Din, lu denger suara air netes nggak? Dini mengangguk. Dari kamar mandi ya? Mereka berjalan perlahan ke arah sumber suara. Dari dalam kamar mandi, terdengar bunyi tik-tik-tik, air menetes ke lantai. Dini menyalakan senter ponselnya. Ember di pojok ruangan sudah penuh, tapi airnya bukan bening, melainkan keruh, keabu-abuan. Ketika ia menatap permukaannya, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, lalu muncul wajah lain di sampingnya. Perempuan berkulit pucat dengan rambut basah menutupi separuh muka, tersenyum samar. Dini mundur dengan teriakan tertahan, menjatuhkan senter. Cahaya menyorot ke dinding, dan di sana tampak basah membentuk pola seperti sisik ikan yang berkilat lembut. Keesokan harinya, Dini tampak pucat.
Ia tak banyak bicara. Saat Arga dan Tio memeriksa alat, ia memandangi permukaan air dari jendela. Entah kenapa, ia merasa air itu menatap balik, seolah ada mata besar tersembunyi di bawah permukaan yang memantulkan cahaya matahari. Tio mencoba menenangkan suasana. Gue mau mancing bentar di dermaga. Siapa tahu dapat ikan buat makan malam. Arga menatap curiga. Jangan lama-lama. Dan jangan lempar kail ke tengah. Tapi Tio, seperti biasa, menyepelekan. Ia duduk di ujung dermaga, menyalakan rokok, lalu melempar kailnya jauh ke tengah. Air bergelombang sebentar, lalu tenang kembali. Beberapa menit kemudian, tali pancingnya menegang. "Wih, berat banget," seru Tio sambil menarik kuat-kuat. Tapi begitu kail terangkat, bukan ikan yang muncul. Sehelai kain putih basah, mirip dengan milik Dini, melilit pada ujung kail. Dari kain itu menetes air hitam pekat yang berbau amis dan anyir. Tio terdiam. Lalu dari arah danau, terdengar suara gemuruh pelan, seperti napas panjang dari dasar air. Permukaan danau bergolak, riakan membesar. Dini berlari keluar rumah dan berteriak, "Tio, lepasin itu." Namun terlambat. Air di sekitar dermaga meledak ke atas, menyemburkan busa dan lumpur. Dalam sekejap, Tio terpental jatuh ke air. Arga melompat membantu, tapi tubuh Tio seperti terseret ke bawah, seolah ada tangan yang menarik kakinya. Ia sempat menjerit, "Ada yang narik." Ada yang narik dari bawah, sebelum akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan air. Air danau beriap pelan, lalu tenang kembali. Hanya gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan, pecah satu persatu. Dini berdiri di dermaga, tubuhnya gemetar. Di permukaan air yang mulai jernih, ia melihat bayangan Tio, tapi wajahnya berubah. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, dan dari bibirnya mengalir air yang terus menetes. Bayangan itu tersenyum, lalu menghilang. Suara teriakan masih menggema di kepala Dini. Malam itu, situ Ciburu kembali tenang seolah tak terjadi apa-apa. Padahal beberapa jam lalu, Tio terseret ke dalam air di depan mata mereka. Arga berlari sepanjang tepi danau memanggil nama sahabatnya, tapi tak ada jawaban. "Tio, Tio," suaranya parau, hanya dibalas gema kabut yang turun perlahan. Dini berdiri di dermaga, kaki gemetar, matanya menatap air yang gelap. Dia tenggelam begitu aja," katanya lirih. "Kayak ada yang narik dari bawah." Malam itu warga kampung datang membawa obor dan senter. Beberapa orang berperahu, menyusuri danau sambil menyenter permukaan air. Tapi hingga dini hari, tak satupun tanda tubuh Tio ditemukan. Wa Ema datang membawa selendang hitam. Wajahnya serius. "Kamu sudah melanggar pantangan," katanya dingin. "Air di sini nggak pernah bohong. Kalau ada yang hilang, artinya dia dipanggil." Arga menatap marah. "Dipanggil siapa? Ini kecelakaan." Wa Ema balas menatapnya tajam. "Kecelakaan? Anak muda, kamu pikir air cuma diam? Air bisa marah kalau keseimbangannya diganggu. Kalian datang, bawa alat-alat, buka jalan, ganggu tempat yang sudah tidur ribuan tahun." Suasana sunyi. Hanya suara jangkrik dan desis air di tepi batu. Dini memeluk lututnya, menunduk. Dalam hatinya, rasa bersalah tumbuh. Ia tahu benda yang ia temukan kemarin, potongan kain putih dan logam kecil, pasti ada hubungannya. Malam itu, hujan turun deras.
Petir menyambar di atas bukit. Dini terjaga sendirian di ruang tamu. Air menetes dari atap, menimbulkan suara monoton. Tik, tik, tik. Tapi di antara suara hujan, terdengar sesuatu yang lain, langkah kaki. Berat, basah, seperti seseorang berjalan dengan pakaian meneteskan air. Langkah itu berhenti di depan pintu. Dini menahan napas. Pintu kayu berderit perlahan terbuka. Angin dingin menyelinap masuk, membawa bau amis dan tanah basah. Di ambang pintu berdiri sosok samar, Tio. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, matanya kosong. Dini, suaranya serak. Tolong, aku nggak bisa keluar. Dini berlari menghampiri, tapi begitu jaraknya hanya 1 meter, sosok itu meneteskan air dari seluruh tubuh. Bau anyir semakin kuat. Tio menatapnya dengan mata hitam pekat. Airnya marah, katanya pelan. Dia mau semuanya kembali. Sebelum Dini sempat menyentuhnya, tubuh Tio berubah kabur seperti asap dan pecah menjadi percikan air yang jatuh ke lantai, meninggalkan genangan kecil yang membentuk pola menyerupai sisik naga. Pagi harinya, Dini dan Arga pergi menemui Abah Caca, juru kunci Situ Ciburu yang tinggal di gubuk kecil dekat tebing. Abah duduk bersila di depan tungku, mengenakan ikat kepala hitam dan sarung coklat. Kalian anak yang dilaporkan sama Uwa Ema? Dini mengangguk. Teman saya tenggelam, Bah. Tapi airnya seperti menarik dia. Abah Caca menatap mereka lama. Itu bukan air biasa. Situ Ieu dijaga. Di tengah situ, ayat tempat NU disebut Pusar Ciburu, pusatnya pusaka Ki Burui. Siapa yang mendekat tanpa izin, bakal disambut penjaga air. Ia mengambil sehelai kertas kuno dari peti kecil dan membentangkannya. Di atasnya tergambar peta Situ Ciburu dengan simbol melingkar di tengah. Lihat tanda ini. Ini disebut Batu Pasanggrahan. Tempat Ki Burui ngumpet keun pusaka waktu tanah mulai retak. Di situ juga roh Nyi Larasati nunggu. Dini membungkuk memperhatikan. Tulisan di pinggir peta berupa aksara Sunda kuno, sebagian sudah pudar. Kalau aku bisa meneliti batu itu. Abah langsung memotong. Jangan. Batu itu tempat sakral. Banyak orang dulu coba ngambil serpihan di situ, semua akhirnya mati tenggelam tanpa jasad. Sore itu, langit mendung lagi. Dini duduk di beranda, menatap air danau yang tampak lebih gelap dari biasanya. Dengar itu, tanya Arga pelan. Suara gemericik terdengar aneh, bukan dari hujan, tapi dari dalam air, seperti ribuan tangan kecil yang menepuk permukaan danau. Tiba-tiba terdengar bluuk keras dari tengah situ, disusul riakan besar yang membuat air naik ke dermaga. Dini berlari. Di tepi danau, muncul gelembung besar yang pecah satu persatu, disertai aroma anyir yang menusuk hidung. Arga menatap ngeri. Astaga, airnya hidup. Air yang sebelumnya tenang kini bergolak, menelan sisa perahu nelayan tua yang tertambat di tepi. Dari riakan itu, perlahan muncul bayangan besar berwarna putih keperakan. Kepala ular dengan mata merah menatap dari bawah permukaan. Uwa Ema keluar dari rumah, menggenggam tasbih dan menjerit. Eta lain sato. Eta Ki Burui anu ngamuk. Itu bukan hewan. Itu Ki Burui yang murka. Petir menyambar bukit. Angin berputar kencang, membuat kabut berloncatan ke segala arah. Dalam cahaya kilat, Dini melihat sesuatu. Wajah Nyi Larasati muncul di antara ombak kecil, menatapnya dengan mata sedih. Kembalikan pusaka itu sebelum air mengambilnya kembali.
Malamnya, hujan turun lagi. Tapi kali ini, air dari danau perlahan naik, merayap sampai ke pekarangan rumah. Dini terbangun karena lantai bergetar halus. Ia menyalakan lampu, air sudah setinggi mata kaki, padahal rumah itu berjarak belasan meter dari tepi situ. Arga. Airnya masuk. Mereka panik menutup pintu, tapi air terus naik. Dari arah dapur terdengar suara bisikan lembut. Kembalikan pusaka itu, sekarang. Kantong plastik berisi kain putih tiba-tiba robek sendiri. Kain itu melayang di atas air, bergerak seperti hidup, lalu perlahan keluar lewat celah pintu dan mengarah ke danau. Dini berlari mengejar di bawah hujan, menembus lumpur dan kabut. Kain itu berhenti tepat di ujung dermaga, mengambang di udara sebelum jatuh ke air. Saat kain menyentuh permukaan, riak kecil menyebar. Lalu air kembali tenang, seperti tak pernah marah. Keesokan paginya, cuaca cerah. Air situ surut kembali ke batas normal. Tak ada kabut, tak ada suara gamelan, tak ada tanda kehidupan aneh. Namun di ujung dermaga, Dini melihat sesuatu tergeletak, sebuah kalung tua berbandul kecil berbentuk naga. Ia memungutnya perlahan. Dari arah tebing, Abah Caca berdiri dengan tongkatnya. Air udah ngambil yang dia mau, katanya pelan. Tapi belum tentu puas. Dini menggenggam kalung itu erat. Di dalam hatinya, ada bisikan yang belum hilang. Suara Nyi Larasati, lembut tapi mengancam. Belum selesai, pusat air belum terbuka. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti situ Ciburu. Matahari belum sepenuhnya muncul, hanya meninggalkan cahaya oranye pucat di balik bukit. Dini duduk di depan rumah, menatap permukaan air yang memantulkan bayangan samar pepohonan. Kalung berbentuk naga yang ditemukannya semalam masih tergenggam erat di tangan. Kalung ini muncul setelah pusaka dikembalikan, gumamnya. Apa ini tanda? Arga datang membawa 2 cangkir kopi. Wajahnya masih pucat, kantung mata menghitam. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, Din. Tio gak mungkin mati cuma karena mitos. Dini menatapnya dengan mata lelah. Kalau mitos itu ternyata ada, sesuai saran Waema, mereka mendatangi seorang tetua di kampung Ciburu Girang, bernama Akiranu, yang disebut-sebut sebagai penyimpan silsilah asli desa. Rumah Akiranu berdinding anyaman bambu, di dalamnya berbau dupa dan kayu terbakar. Begitu Dini menyebut kata Pusercai dan menunjukkan kalung naga, ekspresi wajah Aki langsung berubah. Kamu mendapatkan ini dari mana? Ditemukan di dermaga, setelah teman kami hilang di situ, jawab Dini. Aki menghela napas panjang. Kalung itu tidak seharusnya keluar kembali. Itu milik Ki Burui, Panglima Kerajaan Pajajaran yang membaktikan dirinya untuk menjaga tanah ini. Akiranu menatap keluar jendela, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Ratusan tahun ke belakang, tempat ini bukan danau, tapi lembah subur. Di tengahnya ada padepokan Ki Burui, ahli strategi Pajajaran. Beliau memiliki istri, Nyi Larasati, yang terkenal dengan kecantikan dan kesaktian mengendalikan air. Suatu waktu, lanjut Akiranu, kerajaan Pajajaran diserang. Ki Burui menyimpan pusaka kerajaan di padepokannya, 2 benda, cincin naga air dan keris Parangga Sukma. Tapi ada pengkhianatan. Salah seorang muridnya, Ranggapatih, ingin mengambil pusaka itu untuk dijual ke pihak musuh. Malam itu, terjadi pertempuran di lembah. Darah tertumpah, tanah bergetar. Ki Burui terluka parah. Dalam napas terakhirnya, dia memohon pada istrinya,
Nyi Larasati, untuk menyelamatkan pusaka itu. Nyi Larasati menanam kedua pusaka di tengah padepokan, lalu membaca mantra terakhirnya. Lamun dunia tesanggup nahan dosa, kajen cai en unutupan saksi. Kalau dunia tak sanggup menahan dosa, biarlah air yang menutupi saksinya. Sejak itu, bumi di lembah itu amblas. Air keluar dari dalam tanah, membanjiri segalanya, termasuk tubuh Ki Burui dan Nyi Larasati sendiri. 3 hari kemudian, lembah itu berubah menjadi danau, yang kini dikenal sebagai Situ Ciburu. Sejak hari itu, ujar Akiranu, warga percaya setiap kali pusaka itu terusik, air bakal ngamuk. Kadang orang nyebutnya, air balas dendam. Tapi sebenarnya, itu roh Nyi Larasati yang tidak bisa tenang, sebab pusaka tidak ada di tempatnya. Dini menggigit bibirnya. Mungkin benda yang aku temukan, bagian dari pusaka itu. Akiranu mengangguk pelan. Mungkin pisan. Tapi kalau itu benar, artinya air bakal terus menarik sampai pusaka kembali ke pusatnya. Arga berdiri. Jadi kita harus kembalikan semua? Akiranu menatapnya tajam. Lamun masih hayang hirup, iya. Sore hari, Dini dan Arga kembali ke tepi danau. Langit tampak aneh, awan hitam bergerak pelan ke arah mereka. Angin berembus membawa suara samar seperti nyanyian perempuan. Suara itu datang dari arah tengah danau, lembut, merdu, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Dini menatap air, dan sesaat ia melihat bayangan seorang wanita mengenakan kebaya putih, rambut panjang menjuntai ke air, wajahnya tertunduk. Arga, itu dia, bisik Dini. Arga tak menjawab. Matanya kosong. Tubuhnya tiba-tiba kaku seperti orang kesurupan. Ia berjalan perlahan ke arah danau, menuruni dermaga tanpa alas kaki. Arga. Jangan, teriak Dini. Tapi Arga tak berhenti. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Pusaka ini harus kembali, sekarang. Kalung di tangan Dini bergetar hebat, memancarkan cahaya kehijauan. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, air berputar membentuk pusaran di tengah danau. Dini berlari menghampiri Arga dan menariknya, tapi pusaran itu mengeluarkan tarikan kuat seperti magnet. Tubuh mereka berdua hampir terhisap ke dalam air. Dini memegang kalung itu erat dan menjerit. Kalau kau mau ini, ambil. Tapi lepaskan dia. Ia melemparkan kalung naga ke tengah pusaran. Cahaya hijau menyala terang, diikuti suara gemuruh. Angin berhenti, air mereda. Tubuh Arga jatuh pingsan di pelukan Dini. Malam itu Dini bermimpi. Ia berdiri di tengah padang rumput, di bawah langit kelam. Di depannya berdiri sosok wanita berwajah lembut, berpakaian putih, dengan air menetes dari ujung rambutnya. Kau sudah mengembalikan bagian pertama. Tapi masih ada satu lagi yang belum kembali. Keris Parangga Sukma, tanya Dini. Nyi Larasati mengangguk pelan. Keris itu yang menyimpan jiwa Ki Burui. Jika tidak dikembalikan, air tak akan tenang. Kau akan jadi saksi terakhir. Dini terbangun dengan napas terengah. Di luar jendela, kabut menebal kembali, dan suara air terdengar bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Pagi berikutnya, Dini tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus menemukan keris Parangga Sukma, pusaka terakhir milik Ki Burui, yang menjadi kunci penghentian amarah air Situ Ciburu. Dan untuk itu, ia harus menelusuri tempat yang disebut warga sebagai Batu Pasanggerahan, titik terdalam dan paling terlarang di Situ Ciburu.
Tapi apakah manusia bisa menyelam ke tempat yang bahkan matahari tak berani menembusnya? Hujan rintik membasahi langit Ciburu ketika Dini berdiri di tepi dermaga tua, memandangi air yang berwarna kehitaman. Kabut tipis bergulung di atas permukaan, seolah menutupi sesuatu yang hidup di bawahnya. Arga berdiri di sampingnya, masih terlihat lemah setelah kejadian semalam. "Jadi kau benar-benar mau ke sana?" tanya Arga pelan. Dini mengangguk. Mimpi itu bukan kebetulan. Kalau pusaka kedua itu nggak dikembalikan, air ini akan terus menuntut korban. Ia menatap situ Ciburu dalam-dalam. "Aku harus menemukannya di tempat yang disebut Batu Pasanggerahan." Dengan bantuan Abah Caca, mereka mendapatkan perahu kecil dan alat selam sederhana milik nelayan. Sebelum berangkat, Abah memberi sehelai kain merah yang diikat dengan benang hitam. "Simpan ini di tanganmu. Jika ada yang menyentuh, jangan menoleh. Jika ada yang memanggil namamu, jangan menjawab." Dini mengangguk dan menatap Abah dalam-dalam. "Kalau aku nggak kembali..." Abah menghela napas. "Kamu akan menjadi bagian dari air." Perahu itu meluncur pelan ke tengah danau. Suara dayung menembus sunyi, hanya diselingi desah angin dan suara burung yang menjauh. Setelah hampir 15 menit, air di sekitar mereka berubah warna, dari hijau tua menjadi biru kehitaman, seperti tak punya dasar. "Di sini, Din," kata Abah Caca. "Di bawah ini pusat air." Dini mengenakan perlengkapan seadanya, lalu menatap Arga. "Kalau aku belum muncul dalam 10 menit, kamu pergi dari sini." Arga menggenggam tangannya. "Aku nggak akan pergi tanpa kamu." Dini tersenyum tipis, lalu terjun ke air. Suhu air sangat dingin. Pandangan kabur, tapi ia terus menyelam, mengikuti arus halus yang seperti menariknya semakin dalam. Beberapa meter di bawah permukaan, suasana berubah. Tak ada ikan, tak ada ganggang, hanya batu-batu besar melingkar seperti pagar purba. Dan di tengahnya, berdiri sebuah batu besar berbentuk altar, berlumut dan retak, dengan pahatan naga melingkar di sekelilingnya. Inilah Batu Pasanggerahan. Dini berenang mendekat. Namun semakin dekat, semakin kuat dorongan aneh yang seolah menolak kehadirannya. Arus air mulai berputar di sekeliling batu, membentuk pusaran kecil. Tiba-tiba terdengar suara lembut di kepalanya. "Kembalilah, ini tempat suci." Dini menutup telinganya meski tahu suara itu tak berasal dari luar. "Aku datang untuk mengembalikan yang hilang," jeritnya dalam hati. Cahaya samar menyinari pahatan naga di batu itu. Di salah satu retakan, Dini melihat sesuatu berkilat, gagang keris. Ia mendekat perlahan dan meraih benda itu. Begitu tangannya menyentuh, arus tiba-tiba berhenti. Dunia di sekitarnya membeku. Air menjadi bening. Di depan Dini, muncul sosok pria berpakaian perang, berwajah tegas, membawa tombak. Matanya menatap tajam. Siapa yang menyentuh pusaka ini? Dini tahu siapa dia. Ki Burui? Sosok itu menatapnya lama. Manusia zaman sekarang masih berani masuk ke tanah yang telah dikutuk. Dini menunduk. "Aku tidak datang untuk mencuri. Aku datang untuk mengembalikan keseimbangan." Ki Burui menatap dalam. "Kalau begitu, buktikan." Air tak percaya pada kata-kata, hanya pada pengorbanan. Tiba-tiba, sekelilingnya berubah. Ia tak lagi berada di dalam air, tapi di sebuah ruang batu besar seperti gua, dindingnya bercahaya biru. Di hadapannya berdiri dua arca naga besar, saling melingkar, dan di antara mereka,
keris berkilau dengan cahaya hijau. Suara Ki Burui bergema. Siapapun yang ingin mengambil pusaka ini harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Dini menatap keris itu. Dalam bayangannya, muncul wajah Tio, muncul Arga, muncul ibunya di rumah. Kalau itu yang dibutuhkan agar air berhenti menelan korban, aku siap. Ia meraih keris itu. Begitu jarinya menyentuh gagang, seluruh tubuhnya tersambar cahaya putih. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi ia tak melepaskan. Suara Nyi Larasati muncul dari balik cahaya. Kau sudah berani. Tapi ingat, sekali pusaka ini dikembalikan, air akan menuntut korban terakhir. Dini terbangun di atas perahu. Arga memeluknya erat, wajahnya panik. Dini, kau tenggelam hampir 15 menit. Aku kira kau. Dini menatap tangannya, keris itu ada di sana, berkilau lembut di bawah cahaya matahari yang menembus kabut. Abah Caca menatap benda itu lama, lalu berbisik, keris itu yang menyimpan sukma Ki Burui. Sekarang air akan kembali ke tempatnya. Namun sebelum mereka sempat bernafas lega, air di sekitar perahu tiba-tiba berputar pelan. Dari bawah muncul gelembung besar, disusul sosok putih yang perlahan naik ke permukaan. Wajah Nyi Larasati muncul dari pusaran, tenang tapi penuh duka. Terima kasih, tapi tumbalnya belum cukup. Perahu terguncang hebat. Air menyembur ke udara. Arga terlempar ke danau. Arga, jerit Dini, berusaha meraih tangannya. Tapi pusaran menarik Arga dengan cepat. Tanpa berpikir, Dini terjun lagi ke air. Ia berenang melawan arus, menggenggam keris itu di dada. Ambil aku saja. Jangan dia, teriaknya. Dalam sekejap, cahaya hijau menyala terang dari keris. Air berhenti bergerak. Arga terdorong ke permukaan, sementara Dini tertarik ke bawah, ke dalam kegelapan. Beberapa jam kemudian, air Situ Ciburu kembali tenang. Arga ditemukan tak sadarkan diri di tepi danau oleh warga. Tak jauh dari tempatnya terdampar, mereka menemukan sebuah keris tertancap di batu, berlumut tapi berkilau samar. Dini tak pernah ditemukan. Warga percaya, ia telah menjadi bagian dari air, penjaga baru Situ Ciburu. Sejak hari itu, air Situ Ciburu selalu tenang, bahkan di musim hujan. Tapi kadang, di malam berkabut, nelayan mengaku mendengar suara lembut perempuan dari tengah danau. Tenanglah, air telah kembali ke asalnya. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam itu. Situ Ciburu kembali tampak damai. Airnya jernih, kabut tak lagi sepekat dulu, dan tak ada lagi suara gamelan atau bayangan perempuan di tengah danau. Namun bagi Arga, setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Ia masih menyalahkan dirinya karena tak bisa menyelamatkan Dini. Setiap pagi ia datang ke dermaga, duduk di ujung kayu, menatap permukaan air yang tenang. Dini, bisiknya pelan. Kau di mana sekarang? Warga kampung mulai kembali beraktivitas. Nelayan turun lagi ke danau, anak-anak bermain di tepian, dan beberapa wisatawan mulai berdatangan karena berita keindahan misterius Situ Ciburu tersebar lewat media. Tapi ada hal yang aneh. Setiap kali senja datang, air di danau memantulkan cahaya kehijauan samar, seperti sinar yang berasal dari bawah. Beberapa nelayan mengatakan mereka melihat bayangan perempuan berjalan di atas air, mengenakan kebaya putih, rambutnya panjang, wajahnya samar seperti diselimuti kabut. Itu adalah Nyi Larasati, kata sebagian warga. Tapi ada yang menyebut, sekarang bukan dia lagi, sahut yang lain. Itu adalah Dini, yang menjadi penjaga baru.
Arga tak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Suatu sore, ia memutuskan mendatangi Abah Caca lagi. "Abah, saya harus tahu yang sebenarnya. Kalau Dini masih hidup, saya mau ke sana lagi." Abah Caca menatapnya tajam. "Kau ingin mati, ya? Kalau itu satu-satunya cara tahu kebenaran, saya rela." Abah menghela napas. Ia lalu mengambil kendi kecil berisi air dari situ Ciburu dan memberikannya pada Arga. "Minum ini. Kalau hatimu bersih, air akan menunjukkan siapa yang ada di dalamnya." Arga meneguk perlahan. Sekejap kemudian, matanya terpejam, dan dunia di sekitarnya berubah. Ia berdiri di tepi situ Ciburu yang lain. Tak ada rumah, tak ada manusia, hanya kabut putih dan air yang berkilau. Dari tengah danau muncul sosok perempuan berpakaian putih, wajahnya tenang, matanya bersinar lembut. "Dini," Arga berbisik. Perempuan itu tersenyum. "Kau datang juga. Ini benar-benar kamu?" "Aku bukan Dini yang dulu," katanya pelan. "Aku bagian dari air ini sekarang. Aku bisa melihat, bisa merasa, tapi tak bisa pergi." Arga menatapnya dengan air mata menetes. "Aku bisa menarikmu keluar. Aku akan cari cara." Dini menggeleng. "Kalau kau mencoba, danau ini akan marah lagi. Biarkan aku di sini, ga? Air ini butuh penjaga, dan aku sudah jadi bagian dari janjiku sendiri." Ia menatap ke arah tebing. Ki Burui dan Nyi Larasati sudah tenang. Tapi setiap ratusan tahun, air ini akan bangun lagi. Dan saat itu, penjaga harus siap menenangkan kembali. Arga menggenggam udara kosong, ingin memeluknya tapi hanya kabut yang disentuh. "Jadi, kau akan tetap di sini selamanya?" Dini tersenyum, lalu membisikkan kalimat terakhirnya. "Selama air masih mengalir, aku akan ada di sini. Tapi kalau suatu hari air ini kering, berarti aku sudah selesai." Arga terbangun di depan gubuk Abah Caca, tubuhnya gemetar. Air kendi di tangannya sudah habis, tapi di dasar kendi itu tertinggal setetes air bercahaya hijau yang berkilau sebelum menguap pelan. Abah menatapnya. "Kau sudah bertemu penjaga baru, ya?" Arga hanya mengangguk. "Dia tenang di sana." Abah mengangguk pelan. "Jagalah kata-katamu. Ada hal-hal yang tak perlu diceritakan kepada manusia." Bertahun-tahun berlalu. Situ Ciburu menjadi salah satu tempat wisata alam yang terkenal, tapi penduduk lokal tetap menjaga batas tak tertulis. Tidak boleh mandi di tengah danau. Tidak boleh berteriak setelah senja. Dan tidak boleh memanggil nama seseorang dari tepi air. Konon, jika melanggar, kadang terdengar suara perempuan lembut menjawab dari tengah kabut. "SSSHHH, tenangkan air ini." Warga percaya suara itu milik Dini, penjaga baru situ Ciburu, gadis yang menukar hidupnya dengan ketenangan danau. Suatu malam bertahun kemudian, seorang anak kecil dari kampung sebelah tersesat di tepi situ. Ia duduk menangis di pinggir dermaga, lalu merasakan tangan lembut menyentuh bahunya. Saat menoleh, ia melihat seorang perempuan berwajah cantik, mengenakan kebaya putih, tersenyum hangat. "Jangan takut," katanya lembut. "Aku akan antar kamu pulang." Keesokan harinya, anak itu ditemukan tertidur di depan rumahnya. Kering, bersih, tapi di telapak tangannya ada butir air berkilau hijau. Sejak itu, warga yakin penjaga situ Ciburu masih ada, dan ia tidak jahat selama manusia tahu cara menghormatinya. 20 tahun berlalu sejak malam ketika Dini menghilang di tengah kabut situ Ciburu.
Waktu telah menghapus luka sebagian besar orang, tapi tidak semuanya. Arga kini menjadi pria paruh baya. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran kampung, hidup sederhana sebagai penjaga sekaligus pemandu wisata di situ Ciburu. Setiap pagi ia masih datang ke dermaga, membawa bunga melati dan menaburkannya ke air. Untukmu, bisiknya, seperti ritual yang tak pernah absen. Suatu sore, datang seorang perempuan muda ke dermaga. Ia mengenakan jaket lapangan, membawa kamera, dan menenteng buku catatan. "Permisi Pak. Saya Rani, peneliti dari Universitas di Bandung. Saya sedang menulis tesis tentang asal-usul dan legenda situ Ciburu." Arga menatapnya sekilas. Ada sesuatu di wajah gadis itu, garis halus di pipinya, tatapan matanya yang teduh, yang mengingatkannya pada seseorang. "Apa yang ingin kamu tahu, Neng?" "Saya dengar di sini ada kisah tentang seorang perempuan yang mengorbankan dirinya untuk menenangkan danau." Arga diam lama sebelum menjawab, kisah itu sudah tua. Mungkin hanya dongeng. Tapi semua legenda pasti berakar dari sesuatu yang nyata, bukan? Rani tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan sebuah foto lama dari arsip museum daerah. Foto itu memperlihatkan 3 orang di tepi situ, 2 pria dan 1 perempuan muda yang menatap kamera. Wajah perempuan itu, Dini. Arga tertegun. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari arsip tahun 2005, jawab Rani. Katanya mereka hilang saat penelitian. Tapi yang aneh, ada cap jari baru di foto ini ketika kami menemukannya di ruang arsip. Seperti baru saja dipegang seseorang." Rani meminta izin untuk menyelam di area tertentu dan mengambil sampel dari dasar danau. Arga sempat melarang, tapi entah mengapa, sesuatu di dalam dirinya ingin tahu juga. Mereka menyewa perahu kecil dan berangkat pagi-pagi sekali, saat kabut masih menggantung rendah di permukaan air. "Kalau kamu dengar suara aneh, jangan hiraukan," kata Arga. Rani hanya tersenyum. "Saya peneliti, Pak. Saya sudah biasa dengan suara air." Begitu Rani menyelam, suasana di atas air berubah. Angin berhenti, kabut menebal. Arga menatap ke tengah situ, jantungnya berdegup keras, seperti dulu. Setelah hampir 10 menit, permukaan air beriak. Rani muncul, terengah, memegang batu kecil berlumut. "Saya menemukannya di bawah reruntuhan struktur lama, seperti batu nisan," katanya. "Ada tulisan Sunda kuno di sini." Ia membersihkannya perlahan, dan huruf-huruf mulai terlihat. "Hijien ujaga, hijien umorbanken." 1 yang menjaga, 1 yang dikorbankan. Rani terdiam. "Pak Arga, artinya apa?" Arga menatap jauh ke tengah danau. "Itu peringatan. Bukan siapa yang dikorbankan, tapi siapa yang akan menjadi penjaga selanjutnya." Tiba-tiba, air di sekitar perahu bergelombang pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Rani menatap permukaan danau, lalu terdiam. "Pak Arga, lihat itu." Dari pantulan air, muncul wajah seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih, tersenyum lembut. Rani tertegun, bukan karena takut, tapi karena wajah itu terasa familiar. Arga menunduk, matanya berkaca. "Dini," bisiknya lirih. Tapi perempuan itu tidak menatap Arga. Ia menatap Rani, lalu berkata pelan, suara yang bergema lembut di telinga mereka berdua. "Waktunya berputar kembali." Seketika air menjadi tenang lagi. Wajah itu menghilang. Namun,
Di pergelangan tangan Rani kini muncul tanda kecil berbentuk lingkaran air, berwarna kebiruan, seolah terbakar dingin. Malamnya, Rani datang ke rumah Arga. Wajahnya pucat. "Pak, saya tidak bisa berhenti memikirkan danau itu. Setiap saya tidur, saya mendengar suara gamelan, dan perempuan itu memanggil saya dengan nama yang bukan milik saya." "Nama apa?" "Larasati," bisiknya. Arga terdiam. Nama itu adalah nama kuno, penjaga pertama situ Ciburu. Berarti, suara Arga bergetar, penjaga sudah memilih penerusnya. Rani menatap Arga dengan mata berkaca. "Apa maksud Bapak?" Arga menatap keluar jendela, ke arah air yang berkilau di kejauhan. "Kamu sudah jadi bagian dari air itu sekarang. Seperti Dini dulu." Beberapa bulan kemudian, situ Ciburu kembali ramai oleh wisatawan. Tak ada lagi kisah orang hilang, tak ada kabut misterius, hanya ketenangan yang indah. Tapi kadang, saat fajar, beberapa orang melihat perempuan muda berjalan di tepi air sambil menulis sesuatu di buku catatannya, lalu menghilang perlahan di telan kabut. Mereka bilang itu hanya ilusi cahaya. Namun, di salah satu batu besar di tepi danau, kini terukir tulisan baru. "Air tak pernah melupakan yang pernah menjaganya. R. Larasati, 2025. Situ Ciburu tetap tenang, seolah tak pernah menyimpan rahasia. Namun, bagi mereka yang percaya, setiap pria airnya adalah napas dari para penjaga. Dari masa ke masa, dari jiwa ke jiwa."